Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengawali hari ini, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat segala yang Tuhan berikan buat kehidupan kami, dan terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk mengawali hari ini, Bapa. Biarlah kami senantiasa mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kami, Bapa, di mana kami sudah Kau tebus. Kami belum tidak layak untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, tetapi Tuhan, Engkau melayakkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Efesus 2, surat Paulus kepada Efesus. Jemaat di Efesus, pasal 2, ayat 8 sampai yang ke-10. Ini tentu ayat yang tidak asing, saudara, karena ayat ini sering kita dengar ketika kita mendengarkan materi tentang keselamatan, saudara. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang bermegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dengar kata kasih karunia atau anugerah, hanya di dalam iman Kristen yang bisa mengerti, saudara. Saya katakan, saudara. Karena ketika kau dengar kasih karunia, itu hanya di dalam iman Kristen, kita bisa tahu, saudara. Di luar kekristenan adalah perbuatan baik. Karena orang bisa mengalami keselamatan karena dia berbuat baik. Ada usaha manusia di sana, tetapi berbeda dengan iman Kristen. Iman Kristen dikatakan apa? Keselamatan itu pemberian Allah. Ya. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, Saudara. Ada dasar iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah lahir, mati, dan bangkit buat kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan, dan jangan seorang pun memegahkan diri, saudara. Tidak boleh kita memegahkan diri bahwa kita orang yang luar biasa. Karena apa? Karena sebenarnya kita adalah orang yang beroleh yang namanya kemurahan, saudara. Tuhan Yesus pernah ngasih perumpamaan, ya, ada orang yang punya hutang, gak bisa bayar, ya. Lalu yang punya hutang itu katakan apa, saudara? Hutangmu sudah lunas. Itulah kita, saudara, sebagai manusia. Ketika kau punya hutang tidak bisa bayar, tetapi yang memberikan hutang, dia katakan hutangmu lunas. Itu yang namanya kasih karunia. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Sebagai orang percaya tidak berhenti ketika kau dapat anugerah terima keselamatan. Tetapi di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan sampai kita berhenti pada apa? Pada anugerah keselamatan saja, saudara. Betul, ketika kita terima keselamatan, kita beroleh kemenangan dari dosa, kita punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan nantinya kita akan mendapatkan janji kehidupan kekal. Tetapi di ayat 10 dikatakan apa, saudara? Kita ini buatan Allah yang sudah untuk melakukan pekerjaan baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara dan saya ini sebagai murid Tuhan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi supaya kita hidup di dalamnya. Dan Tuhan katakan lewat surat Paulus, biarlah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Hidup kita berpadanan dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi ketika kita menjadi seorang percaya yang sudah dapat anugerah itu tadi,
kita tidak boleh hanya puas dapat keselamatan, tetapi salah satu wujud kita untuk mengasihi Tuhan, bahwa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, merefleksi kita untuk apa aku mengasihi Tuhan, ialah apa? Ketika kita hidup sesuai dengan rencananya Tuhan, kita mengerjakan mandat ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sebagai orang percaya, hari ini saya sampaikan buat saudara kita semua, tidak ada kata nganggur buat kita. Tuhan pasti akan bekerja. Kenapa? Karena saudara, ketika karya penyelamatan itu terjadi, ketika Yesus ada di dunia ini, dia membatasi dirinya sebagai manusia cuma sampai usia 33 tahun. Saudara dikasih Tuhan, dia ada di dunia ini sampai usia 30. Dia memulai pelayanannya, Yesus memulai pelayanannya di usia 33 tahun. 33 dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan kenapa sampai dia harus naik ke surga, saudara? Untuk mempersiapkan kita sampai hari ini manusia sebagai perpanjangan tangannya. Saya berdoa setiap saudara menghidupi firman Tuhan, saudara. Kita tahu kita buatan Allah yang sudah dipersiapkan Kristus dari semula untuk pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Dan setiap orang percaya harus menangkap, kita harus mengerti mandat apa yang ada dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Tuhan sendiri ketika di dunia ini, dia merencanakan hidupnya, ya. Dia mengatur, saya yakin Allah Bapa yang mengaturnya sampai berapa lama ia ada di dunia ini. Demikian kita, saudara. Kita di dunia ini sampai berapa lama? Selama kita dipercayakan Tuhan untuk di dunia ini, kita dipersiapkan untuk apa, saudara? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan setiap dari kita, seperti renungan kita di hari-hari sebelumnya, ada karunia rohani yang ada dalam hidup kita dan harus diaktifkan. Dan di situ nantinya akan dipergunakan untuk memperlengkapi orang percaya, supaya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Biarlah saudara tahu bahwa saudara sudah ditentukan dari semula untuk menjadi penerus pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Aku berdoa buat setiap kami orang percaya, Bapa. Setiap kami hidup tidak hanya cuma menerima keselamatan, tetapi kami harus mengerjakan keselamatan itu. Dan kami percaya Bapa, hari-hari ini tuayan itu sudah Tuhan siapkan Bapa. Dan saatnya kami untuk menuai Bapa. Aku berdoa lewat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kami Tuhan penuai itu Tuhan. Aku berdoa dimanapun Engkau berada, Engkau yang terpanggil menjadi penuai, Engkau akan diaktifkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anakmu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.